Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Pada tahun 1847, di sebuah kota bernama Edinburgh, Skotlandia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah cara manusia berkomunikasi. Bayi itu diberi nama Alexander Graham Bell. Ia lahir pada tanggal 3 Maret di tengah keluarga yang tidak biasa, keluarga yang sangat dekat dengan dunia suara, bahasa, dan komunikasi. Ayahnya Alexander Melville Bell adalah seorang ahli fonetik terkenal, yaitu orang yang mempelajari bagaimana manusia mengeluarkan suara, bagaimana bibir bergerak, dan bagaimana kata-kata bisa terdengar jelas. Sedangkan kakeknya, Alexander Bell, juga seorang guru pidato. Dari sini bisa terlihat, sejak lahir Bell sudah berada di lingkungan yang penuh dengan ilmu tentang bicara dan suara. Sejak kecil, Bell dikenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya tentang hal-hal sederhana yang bagi orang lain mungkin dianggap sepele. Misalnya, mengapa suara bisa terdengar, mengapa burung bisa bernyanyi, atau bagaimana suara manusia bisa berbeda-beda. Ia senang mengutak-atik benda-benda di rumah untuk mencari tahu cara kerjanya. Kadang ia membuat mainan mekanik sederhana. Kadang ia mencoba menciptakan sesuatu yang bisa bergerak sendiri. Dari kecil, Bell memang sudah suka bereksperimen. Namun, ada satu hal yang membuat masa kecil Bell berbeda dari anak-anak lain. Ibunya, Eliza Gray Simmons, mengalami gangguan pendengaran. Ia tidak bisa mendengar dengan baik, bahkan hampir tuli. Bagi seorang anak kecil, kondisi ini tentu tidak mudah. Tetapi Bell tidak menyerah. Ia ingin tetap bisa dekat dengan ibunya. Bell mulai belajar berkomunikasi dengan cara yang unik. Ia berbicara dengan suara rendah, agar ibunya bisa merasakan getaran suara melalui lantai atau meja. Ia juga belajar menggerakkan bibir dengan jelas, supaya ibunya bisa membaca gerakan mulutnya. Bayangkan, seorang anak kecil berusaha sekuat tenaga, agar ibunya bisa tetap merasakan suara dan komunikasi. Dari sinilah kepekaan Bell terhadap dunia pendengaran mulai tumbuh. Keluarganya sangat berperan penting dalam membentuk Bell kecil. Ayahnya sering mengajarkan tentang fonetik dan bagaimana suara manusia bisa dipelajari secara ilmiah. Sementara ibunya memberi Bell alasan kuat untuk peduli pada dunia pendengaran. Semua ini membuat Bell kecil tumbuh menjadi anak yang bukan hanya cerdas, tetapi juga penuh empati. Masa kecilnya di Edinburgh tidak hanya tentang belajar, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari di kota tua Skotlandia. Jalanan berbatu, bangunan klasik, dan suasana dingin khas Eropa selalu menemani hari-harinya. Malam hari, ketika lonceng gereja berbunyi, Bell kecil mungkin sering duduk termenung, memikirkan hal-hal sederhana yang membuatnya penasaran dari luar. Ia mungkin tampak seperti anak kecil biasa, tapi jauh di dalam dirinya, sudah ada benih besar yang kelak akan membuatnya dikenal seluruh dunia. Masa kecil di Skotlandia ini adalah fondasi penting. Awal dari perjalanan panjang seorang anak yang, suatu hari nanti, akan menemukan alat yang menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Telepon. Setelah mengenal sedikit tentang masa kecil Alexander Graham Bell, kini kita masuk lebih dalam ke lingkungannya, terutama keluarganya. Karena dari keluargalah, Bell mendapatkan banyak hal yang akhirnya membentuk dirinya menjadi sosok luar biasa. Sejak kecil, Bell tumbuh dalam suasana rumah yang penuh dengan pembicaraan tentang suara dan bahasa. Ayahnya, Alexander Melville Bell, adalah seorang tokoh penting dalam bidang fonetik. Ia menciptakan sebuah sistem yang disebut visible speech, sebuah metode untuk menuliskan bunyi-bunyi, ucapan dengan simbol-simbol khusus. Dengan cara ini, orang yang sulit berbicara bisa berlatih mengucapkan kata lebih jelas hanya dengan mengikuti simbol-simbol tersebut. Bayangkan, di Ramah Bell bukan hanya buku bacaan biasa yang berserakan, tetapi juga penuh dengan catatan simbol-simbol aneh hasil karya ayahnya. Dari kecil,
Belle sering memperhatikan ayahnya mengajar orang berbicara. Hal ini membuatnya terbiasa dengan cara kerja suara manusia. Bahkan sebelum ia benar-benar mempelajarinya secara formal, tapi pengaruh terbesar dalam hidup Belle datang dari sosok ibunya. Eliza Grace Simmons, ia adalah seorang wanita lembut yang hampir tuli. Keterbatasan ibunya ini bukan membuat Belle menjauh, justru semakin mendekat. Setiap hari, ia mencari cara agar bisa tetap berkomunikasi dengan ibunya. Ia belajar berbicara dengan sangat jelas, perlahan, dan kadang menuliskan kata-kata agar ibunya bisa memahami. Bahkan, ia sering menempelkan bibirnya ke dahi ibunya sambil berbicara pelan, supaya ibunya bisa merasakan suara melalui getaran. Bisa kamu bayangkan, seorang anak kecil yang penuh kesabaran berusaha menjaga kehangatan komunikasi dengan ibunya yang hampir tidak bisa mendengar. Lahirlah empati yang begitu kuat dalam diri Belle. Ia bukan hanya tertarik dengan suara karena ayahnya seorang ahli fonetik, tapi juga karena ia punya alasan pribadi. Ia ingin dunia orang-orang yang sulit mendengar tetap bisa berkomunikasi. Selain ayah dan ibunya, ada juga pengaruh dari kakeknya Alexander Belser, seorang guru pidato yang dihormati di Skotlandia. Sang kakek sering memberikan contoh bagaimana berbicara dengan penuh percaya diri, bagaimana mengatur intonasi suara, dan bagaimana menggunakan bahasa untuk memengaruhi orang lain. Hal-hal ini melekat kuat dalam diri Belle kecil, meskipun saat itu ia mungkin belum sadar betapa berharganya pelajaran tersebut. Jadi, jika kita melihat lebih dalam, keluarga Belle seperti sebuah sekolah kecil bagi Alexander Graham Bell. Ayahnya mengajarkan ilmu tentang fonetik, kakeknya memberi contoh pidato yang penuh wibawa, dan ibunya memberikan alasan emosional yang sangat dalam untuk peduli pada dunia pendengaran. Semua itu berpadu menjadi fondasi yang kelak akan membawanya pada penemuan besar di malam-malam sunyi di Edinburgh. Ketika keluarga Belle duduk bersama di ruang tamu sederhana mereka, suasana selalu penuh dengan percakapan tentang suara, bahasa, dan cara manusia berkomunikasi. Di situ, Belle kecil sering memperhatikan dengan seksama, menyerap semua yang ia lihat dan dengar. Ia mungkin belum tahu, tapi semua pengalaman ini sedang menyiapkan dirinya untuk perjalanan hidup yang luar biasa, dan begitulah pengaruh keluarganya. Bukan hanya sekadar membentuk kepribadian Belle, tapi juga mengarahkan langkah-langkah awalnya menuju jalan besar, jalan yang kelak akan membuat namanya diingat selamanya. Setelah tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh dengan ilmu tentang suara dan bahasa, Alexander Graham Bell pun mulai menapaki dunia pendidikan. Namun, perjalanan pendidikannya tidaklah selalu mulus. Ia bukan tipe anak yang rajin duduk diam di kelas, mencatat setiap kata guru, atau menghafal buku dengan mudah. Justru sebaliknya, Belle kecil sering merasa bosan dengan pelajaran yang terlalu kaku. Belle pertama kali bersekolah di Royal High School, Edinburgh. Sekolah ini terkenal cukup ketat dan disiplin. Banyak teman sekelasnya yang cerdas dan berprestasi. Namun, Belle sendiri tidak menonjol di mata gurunya. Ia bukan murid terbaik dalam hal nilai. Bahkan, beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa Belle sering dianggap malas dalam pelajaran matematika atau hafalan. Tapi bukan berarti ia tidak pintar. Justru rasa ingin tahunya membuatnya lebih suka bereksperimen sendiri daripada hanya duduk diam mengikuti aturan kelas. Misalnya, saat anak-anak lain sibuk menghafal pelajaran, Belle justru asyik mengamati bagaimana suara burung bisa terdengar merdu, atau bagaimana mesin sederhana bisa bergerak. Ia lebih suka mencoba sesuatu dengan tangannya sendiri. Ia percaya bahwa belajar bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang mencoba dan merasakan langsung. Ketika usianya beranjak remaja, Belle semakin tertarik dengan dunia ilmu pengetahuan. Ia mulai membaca buku-buku tambahan yang berhubungan dengan suara, anatomi tubuh manusia, dan mekanika sederhana. Ia juga menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang musik. Ia bisa memainkan piano hanya dengan mendengarkan nada, bahkan tanpa belajar secara formal. Musik menjadi salah satu cara baginya
untuk mengekspresikan rasa ingin tahu terhadap bunyi. Kemudian, Bell melanjutkan pendidikan ke University of Edinburgh. Di sana, ia lebih leluasa menggali minatnya terhadap ilmu pengetahuan. Ia mulai mendalami anatomi suara manusia, bagaimana pita suara bekerja, bagaimana udara mengalir melalui tenggorokan, hingga bagaimana mulut membentuk kata-kata. Semua ini tidak lepas dari pengaruh ayahnya yang selalu menekankan pentingnya memahami bunyi. Tak hanya itu, Bell juga sempat belajar di University College London. Di kota besar itu, ia mendapatkan pengalaman baru. Ia bertemu dengan banyak ilmuwan dan pemikir besar. Lingkungan itu membuat Bell semakin yakin bahwa dirinya ingin mendalami bidang suara dan komunikasi. Walau tidak menyelesaikan pendidikan formal secara penuh, Bell sudah mendapat banyak ilmu dan pengalaman berharga di masa pendidikannya ini. Ada satu hal yang sangat membekas: kecintaannya untuk mengajar orang tuli berbicara. Ia sering membantu ayahnya dalam melatih anak-anak tunarungu. Dengan penuh kesabaran, Bell menjelaskan bagaimana mulut harus bergerak, bagaimana lidah ditempatkan, hingga bagaimana suara bisa dikeluarkan. Dari sini, ia menemukan bahwa belajar tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang membantu orang lain memahami dunia. Jadi, meskipun perjalanan akademis Bell tidak selalu gemilang di atas kertas, ia justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting: pemahaman mendalam tentang suara, komunikasi, dan empati kepada orang lain. Pendidikan yang ia jalani bukan hanya soal sekolah, tapi juga soal pengalaman hidup. Dan tanpa ia sadari, semua pelajaran yang ia serap, baik dari bangku sekolah maupun dari lingkungan keluarganya, sedang menyiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan besar. Sebuah perjalanan yang suatu hari nanti akan membuat dunia mengenalnya sebagai penemu telepon. Waktu terus berjalan, dan kehidupan keluarga Bell mulai menghadapi banyak tantangan. Alexander Graham Bell, yang saat itu sudah remaja, sering jatuh sakit. Tubuhnya tidak sekuat anak-anak lain. Ia mudah lelah dan sering terserang penyakit skin disease. Inilah yang membuat keluarganya mulai berpikir serius. Mungkin mereka harus pindah ke tempat yang lebih baik untuk kesehatan Bell. Pada tahun 1870, keputusan besar pun diambil. Keluarga Bell meninggalkan Skotlandia dan pindah ke Kanada, tepatnya ke Brantford, Ontario. Perjalanan jauh melintasi laut tentu bukan hal yang mudah pada masa itu. Bayangkan, mereka harus berlayar berhari-hari, meninggalkan rumah lama, sahabat, dan kenangan masa kecil di Edinburgh. Tapi, bagi keluarga Bell, kesehatan dan masa depan Alexander jauh lebih penting. Bagi Bell sendiri, pindah ke Kanada bagaikan membuka bab baru dalam hidupnya. Lingkungan di Brantford jauh lebih segar, udara lebih bersih, dan suasana pedesaan memberi hit. Di tempat baru itu, ia punya banyak waktu untuk merenung, berkreasi, dan tentu saja bereksperimen. Alam di sekitar rumah mereka menjadi laboratorium terbuka baginya. Ia sering berjalan di ladang, memperhatikan burung-burung, lalu membayangkan bagaimana cara meniru suara mereka dengan alat sederhana. Tidak lama setelah tinggal di Kanada, Bell kemudian melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, tepatnya ke Boston. Disinilah takdir hidupnya mulai berubah besar. Boston pada masa itu adalah kota yang berkembang pesat, penuh dengan orang-orang pintar, ilmuwan, dan penemu. Bell datang bukan hanya sebagai seorang pemuda penuh rasa ingin tahu, tetapi juga dengan keahlian unik. Ia bisa mengajar anak-anak tunarungu berbicara dengan metode fonetik yang ia pelajari dari ayahnya. Bell mulai bekerja sebagai guru bagi anak-anak tunarungu. Ia mengajarkan mereka cara menggerakkan mulut, cara merasakan getaran suara, hingga cara membentuk kata. Bagi murid-muridnya, Bell bukan sekadar guru biasa. Ia sabar, penuh perhatian, dan benar-benar peduli. Tak heran jika banyak orang tua mempercayakan anak mereka untuk belajar padanya. Ketenarannya sebagai guru tunarungu pun mulai menyebar. Di Boston, ia bahkan membuka sekolah khusus untuk anak-anak tuli. Bayangkan, seorang pemuda imigran yang baru saja datang, sudah berhasil menarik perhatian banyak orang
berkat dedikasi dan keahliannya. Dari sini, namanya mulai dikenal, bukan hanya karena pengetahuan teknisnya, tetapi juga karena hatinya yang besar. Namun, di balik aktivitas mengajar, Bell tidak pernah berhenti bereksperimen. Ia selalu membawa rasa penasaran itu kemanapun ia pergi. Di ruang-ruang sederhana tempat ia tinggal, sering terdengar suara ketukan, getaran, atau potongan kawat yang ia coba hubungkan. Bell mulai bereksperimen dengan ide-ide gila. Bagaimana kalau suara bisa dikirim melalui kawat? Sama seperti kode Morse pada telegraf, bagaimana kalau manusia bisa bicara dari jauh, tanpa harus berhadapan langsung? Pindah ke Amerika menjadi titik balik passer. Dari seorang pemuda yang hanya dikenal di lingkungannya di Skotlandia, Bell kini mulai menjadi seseorang yang diperhitungkan di dunia pendidikan dan sains. Lingkungan baru memberinya kesempatan, kesehatan yang lebih baik, serta ruang untuk bermimpi lebih besar di malam-malam sunyi Boston. Setelah seharian mengajar, Bell sering duduk termenung di ruang kecilnya, dikelilingi kawat, magnet, dan kertas catatan. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk ditemukan. Ia belum tahu kapan waktunya tiba, tapi ia percaya semua perjalanan hidupnya, dari kecil hingga pindah ke benua baru ini, sedang membawanya menuju penemuan yang akan mengubah dunia. Di Boston, kehidupan Alexander Graham Bell mulai menemukan arah yang jelas. Siang hari, ia sibuk mengajar anak-anak tunarungu dengan penuh kesabaran. Malam hari, ia kembali ke ruang kerjanya yang sederhana, tempat kecil yang penuh dengan kawat, magnet, baterai, dan kertas-kertas catatan. Inilah saat-saat di mana Bell benar-benar larut dalam dunia eksperimen. Pada masa itu, dunia sedang terpesona dengan telegraf. Telegraf adalah alat yang memungkinkan pesan dikirim dalam bentuk kode Morse melalui kabel listrik. Bagi banyak orang, itu sudah merupakan keajaiban besar. Bayangkan, pesan yang tadinya butuh waktu berhari-hari dengan surat bisa terkirim hanya dalam hitungan menit. Tetapi bagi Bell, telegraf masih terasa terbatas. Bagaimana kalau bukan hanya titik dan garis Morse yang dikirim? Pikirnya suatu malam. Bagaimana kalau suara manusia bisa melewati kabel? Pertanyaan inilah yang terus mengganggunya. Ia mulai bereksperimen dengan berbagai cara untuk menangkap getaran suara, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Ia tahu bahwa suara hanyalah getaran di udara. Jadi menurut logikanya, getaran itu mungkin bisa diubah menjadi getaran listrik yang bisa dikirim melalui kawat. Hari-harinya penuh dengan percobaan. Kadang ia menggunakan membran tipis seperti kulit. Kadang ia mencoba pegas kecil, lalu menghubungkannya dengan magnet. Setiap kali ia berbicara dekat alat ciptaannya, membran itu bergetar. Tapi masalahnya, bagaimana cara agar getaran itu bisa ditransmisikan dan kemudian terdengar kembali di ujung lain kabel? Seringkali, percobaan Bell berakhir dengan kegagalan. Suara yang dihasilkan hanya berupa bunyi berisik, samar, atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Tapi Bell bukan orang yang mudah menyerah. Ia tahu, setiap kegagalan justru memberinya petunjuk baru. Ia mencatat semua hasil percobaan dengan teliti, mencoba memperbaiki kesalahan, lalu mengulanginya lagi. Pada periode ini juga, Bell mulai bekerja sama dengan seorang asisten muda bernama Thomas Watson. Watson adalah seorang mekanik berbakat yang piawai membuat benda-benda rumit sesuai gambaran Bell. Jika Bell adalah si pemimpi yang penuh ide, maka Watson adalah tangan yang mampu mewujudkannya. Keduanya menjadi pasangan yang saling melengkapi. Malam-malam di ruang eksperimen mereka sering dipenuhi dengan suara ketukan logam, percikan listrik, dan suara Bell yang mencoba berbicara dekat alat temuannya. Watson mendengarkan dari ujung kabel, berharap bisa menangkap sesuatu. Kadang hanya terdengar bunyi samar seperti dengungan lebah, kadang tidak ada suara sama sekali. Tapi, sesekali, ada bunyi yang lebih jelas, seolah menjadi tanda kecil bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Bayangkan betapa melelahkannya, tetapi juga penuh harapan. Bell mengajar seharian, lalu malamnya begadang,
hanya untuk melihat kawat bergetar sedikit atau mendengar bunyi samar. Tapi ia tidak merasa sia-sia. Baginya, setiap bunyi kecil itu adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Eksperimen awal. Ini bukan hanya tentang alat, tetapi juga tentang keyakinan. Bell yakin bahwa suatu hari, manusia akan bisa berbicara dari jarak jauh, seolah-olah sedang berdiri bersebelahan. Banyak orang di sekitarnya mungkin menganggap itu mimpi gila, tapi Bell tetap berpegang pada keyakinannya. Meskipun jalannya penuh kegagalan dan kesulitan. Dan di balik semua percobaan itu, ada sesuatu yang terus mendorongnya. Bayangan ibunya yang sulit mendengar. Bell ingin menciptakan alat yang bisa memperbaiki komunikasi manusia. Alat yang membuat suara bisa menempuh jarak jauh. Dan mungkin, suatu hari, membantu banyak orang yang kesulitan berkomunikasi. Malam demi malam, ia habiskan dengan eksperimen. Cahaya lampu minyak menemani, bunyi kawat dan magnet terus terdengar. Bell mungkin tidak tahu kapan waktunya tiba. Tetapi ia yakin, penemuan besar itu sudah semakin dekat. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berkutat dengan kabel, magnet, dan percobaan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya Alexander Graham Bell dan asistennya, Thomas Watson, sampai pada titik yang sangat penting. Malam-malam panjang yang penuh dengan kegagalan mulai menunjukkan hasil. Pada awal tahun 1876, Bell sudah cukup yakin dengan ide dasarnya. Suara bisa diubah menjadi getaran listrik, lalu dikirim melalui kabel dan diubah kembali menjadi suara di Yujang Lane. Teorinya terdengar sederhana, tapi prakteknya penuh dengan tantangan. Setiap kali mereka merasa hampir berhasil, selalu saja ada kendala baru yang muncul. Hingga tibalah hari itu. Pada tanggal 10 Maret tahun 1876, di sebuah ruangan kecil, tempat Bell dan Watson melakukan eksperimen, terjadilah momen yang kelak dikenang dunia. Bell sedang mencoba sebuah alat baru yang dirakit dengan hati-hati. Alat itu terdiri dari membran tipis, magnet, dan kawat yang terhubung. Ia sedang bekerja ketika cairan asam baterai yang mereka gunakan tumpah dan mengenai pakaiannya. Panik. Bell tanpa sadar berseru keras ke alat percobaannya, Mr. Watson. "Come here, I want to see you." "Tuan Watson, datanglah ke sini. Saya ingin melihat Anda." Dan ajaibnya, di ruangan lain, Thomas Watson benar-benar mendengar suara Bell dengan jelas melalui kabel. Bukan lagi dengungan samar, bukan lagi bunyi berisik, tapi suara manusia yang utuh. Bayangkan betapa terkejut dan gembiranya mereka berdua. Selama ini, mereka hanya mendengar bunyi samar seperti lebah. Tapi kali ini, suara manusia benar-benar tersampaikan. Saat Watson berlari ke arah Bell dengan penuh semangat, keduanya tahu mereka baru saja membuat sejarah. Momen sederhana itu, teriakan karena cairan baterai yang tumpah, justru menjadi pintu masuk bagi perubahan besar di dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara manusia bisa dipindahkan melalui kabel. Sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil kini benar-benar terjadi. Bell sendiri mungkin malam itu tidak langsung menyadari seberapa besar dampaknya bagi dunia. Tapi ia tahu satu hal, penemuan ini bukan hanya sebuah percobaan sukses, melainkan awal dari revolusi komunikasi manusia. Bayangkan dunia sebelum telepon. Jika seseorang ingin menghubungi keluarga di kota lain, mereka harus menulis surat, menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu hingga sampai ke tujuan. Telegraf memang sudah ada, tapi hanya bisa mengirim kode Morse, titik dan garis yang harus diterjemahkan lagi. Tidak ada nada, tidak ada emosi. Tidak ada suara manusia yang asli. Dan kini, berkat penemuan Bell, manusia bisa berbicara dari jarak jauh dengan suara mereka sendiri. Bisa tertawa, bisa menangis, bisa menyampaikan rasa rindu atau kabar penting. Hanya dalam hitungan detik, sejak hari bersejarah itu, telepon perlahan-lahan mulai berkembang. Mula-mula hanya digunakan di kalangan terbatas, tetapi seiring waktu, alat ini mulai dikenal lebih luas. Banyak orang masih meragukan kegunaannya. Ada yang berkata, "Untuk apa berbicara lewat kabel?
kalau kita bisa menulis surat. Tapi, akhirnya membuktikan bahwa telepon adalah kebutuhan besar. Bagi Bell, penemuan ini adalah jawaban dari semua rasa ingin tahunya sejak kecil. Ia yang tumbuh bersama ibu yang sulit mendengar, kini menciptakan alat yang mampu membawa suara ke tempat yang jauh. Ada kebanggaan sekaligus rasa syukur dalam hatinya. Malam itu, mungkin setelah semua kegembiraan mereda, Bell duduk diam di ruang kecilnya. Lampu minyak menyala redup, dan ia menatap alat temuannya. Dari luar, mungkin alat itu hanya terlihat seperti kawat, magnet, dan membran sederhana. Tapi Bell tahu, alat kecil ini akan membuka pintu besar menuju masa depan. Dan benar saja, dunia tidak pernah sama lagi setelah suara Bell untuk pertama kalinya terdengar melalui kabel pada 10 Maret tahun 1876. Setelah momen bersejarah pada 10 Maret tahun 1876, Alexander Graham Bell dan asistennya Thomas Watson tahu bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang sangat besar. Tetapi ada satu langkah penting yang tidak kalah menegangkan. Mendaftarkan hak paten pada masa itu. Dunia sains dan teknologi penuh dengan kompetisi. Banyak penemu yang saling berlomba-lomba menciptakan alat komunikasi baru. Salah satu saingan terbesar Bell adalah Elisha Gray, seorang insinyur yang juga sedang bereksperimen dengan alat serupa. Persaingan mereka begitu ketat, seakan-akan siapa yang lebih dulu mengajukan paten, dialah yang akan dikenang sebagai penemu telepon. Bayangkan ketegangannya. Bell tahu, idenya luar biasa. Tapi jika orang lain lebih dulu mendaftarkan, maka semua kerja kerasnya bisa hilang begitu saja. Untungnya, pada 7 Maret tahun 1876, hanya 3 hari sebelum momen legendaris Mr. Watson, Come Here, Bell berhasil mendaftarkan hak paten untuk temuannya. Dengan begitu, secara hukum, ia diakui sebagai pemilik sah dari penemuan telepon. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Tidak lama setelah paten disahkan, dunia sains mulai menaruh perhatian besar pada dirinya. Bell diundang untuk memamerkan temuannya di berbagai acara. Salah satu momen paling terkenal adalah ketika ia mendemonstrasikan telepon di Philadelphia Centennial Exposition pada bulan Juni 1876. Di pameran itu, banyak ilmuwan, politisi, hingga masyarakat umum datang untuk melihat karya-karya terbaru dari seluruh dunia. Awalnya, telepon Bell tidak terlalu menarik perhatian. Orang-orang lebih tertarik melihat mesin besar, senjata baru, atau alat industri. Telepon kecil milik Bell hanya diletakkan di sudut ruangan. Namun, segalanya berubah ketika Dom Pedro II, Kaisar Brazil, mendekati stan Bell. Sang kaisar penasaran, lalu mencoba berbicara melalui alat tersebut. Suaranya terdengar jelas di ujung kabel, membuat banyak orang terkejut. Sejak saat itu, kerumunan mulai berdatangan. Telepon Bell menjadi salah satu atraksi paling menarik di pameran itu. Kabar penemuan telepon pun menyebar luas. Orang-orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar mainan, melainkan teknologi masa depan. Bayangkan, berbicara dengan seseorang yang jauh hanya melalui sebuah kawat. Sesuatu yang tadinya dianggap mustahil, kini benar-benar terjadi. Meski begitu, perjalanan Bell tidak selalu mulus. Banyak pihak meragukan, dan bahkan menentang klaimnya. Persaingan paten dengan Elisha Gray masih terus diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa Gray juga menemukan ide serupa, tetapi hukum berpihak kepada Bell, karena dialah yang lebih dulu resmi mendaftarkan paten. Bagi Bell, mendapatkan paten bukan hanya soal memenangkan persaingan. Lebih dari itu, ini adalah pengakuan atas kerja keras dan mimpi besarnya. Ia yang sejak kecil tumbuh dengan ibu yang sulit mendengar, kini benar-benar telah menciptakan alat yang bisa membawa suara manusia melintasi jarak jauh. Malam-malam, setelah itu, mungkin Bell duduk di kamarnya yang sederhana, memikirkan semua yang sudah ia lalui. Dari bocah kecil di Edinburgh yang suka bereksperimen, kini ia telah menjadi seorang penemu yang mulai dikenal dunia. Dan yang lebih penting lagi, ia merasa langkah besar pertama sudah terlewati. Jalan di depannya masih panjang.
Tetapi dunia sudah mulai menoleh kepadanya. Dengan paten di tangan, Alexander Graham Bell resmi tercatat dalam sejarah. Dan dari sinilah, namanya perlahan-lahan mulai dikenal. Bukan hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Setelah Alexander Graham Bell mendapatkan hak paten atas telepon, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya menjadikan penemuan itu sesuatu yang benar-benar bisa digunakan orang banyak. Karena sejujurnya, memiliki penemuan besar saja tidak cukup. Penemuan itu harus bisa berkembang, diproduksi, dan dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, disinilah Bell menghadapi tantangan baru. Telepon saat itu masih dianggap barang aneh. Banyak orang yang meragukan kegunaannya. Ada yang mengatakan, untuk apa repot-repot bicara lewat kabel? Kalau kita bisa menulis surat. Ada pula yang berpikir telepon hanya akan menjadi mainan mewah untuk orang-orang kaya. Bell tahu, untuk membuat telepon benar-benar berguna, ia butuh sistem, ia butuh jaringan, dan ia tidak bisa melakukannya sendirian. Untungnya, Bell memiliki orang-orang yang percaya padanya. Salah satunya adalah Gardner Hubbard, seorang pengacara yang juga ayah dari tunangan Bell, yaitu Mabel Hubbard. Gardner adalah sosok yang visioner. Ia melihat jauh ke depan dan menyadari bahwa telepon punya potensi luar biasa. Bersama Hubbard dan Thomas Sanders, seorang pengusaha yang mau mendanai proyek ini, Bell mendirikan sebuah perusahaan pada tahun ke-1877. Perusahaan itu diberi nama Bell Telephone Company. Langkah pertama perusahaan ini adalah menawarkan layanan telepon kepada masyarakat. Awalnya, hanya ada sedikit orang yang tertarik. Telepon dipasang di kantor-kantor penting dan beberapa rumah orang kaya. Setiap kali ada pelanggan baru, teknisi harus memasang kabel panjang dari rumah ke rumah. Bisa dibayangkan betapa rumitnya sistem itu di masa awal. Namun lambat laun, orang mulai menyadari betapa bergunanya telepon. Seorang pebisnis bisa berbicara langsung dengan rekannya di kota lain tanpa harus menunggu surat berhari-hari. Seorang dokter bisa dihubungi dengan cepat saat pasien membutuhkan bantuan, dan para keluarga bisa mendengar suara orang tercinta meski terpisah jarak jauh. Bell Telephone Company terus berkembang. Dari hanya beberapa pelanggan, jumlahnya melonjak menjadi ratusan, lalu ribuan. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan ini mulai merancang sentral telepon, yaitu sebuah sistem di mana banyak orang bisa saling terhubung tanpa perlu menarik kabel langsung dari rumah ke rumah. Dengan sistem ini, telepon menjadi lebih praktis, dan semakin banyak orang yang menggunakannya. Tentu saja, perkembangan pesat ini tidak lepas dari tantangan. Banyak pesaing yang ingin menyaingi Bell. Ada perusahaan lain yang mencoba membuat telepon versi mereka sendiri. Beberapa bahkan berusaha melanggar paten Bell. Namun berkat dukungan hukum yang kuat dan manajemen perusahaan yang cerdas, Bell Telephone Company berhasil bertahan. Bagi Bell sendiri, kesuksesan ini terasa luar biasa. Ia yang awalnya hanya seorang guru untuk tunarungu, kini memiliki perusahaan besar yang mengubah dunia. Namun menariknya, Bell tidak pernah terobsesi dengan kekayaan. Ia lebih tertarik pada ilmu pengetahuan. Bahkan, setelah perusahaannya mulai berkembang, Bell menyerahkan banyak urusan bisnis kepada orang-orang yang lebih ahli. Sementara ia kembali tenggelam dalam penelitian dan penemuan-penemuan baru. Tapi, suka atau tidak, nama Bell kini bukan hanya dikenal sebagai seorang penemu, melainkan juga sebagai simbol dari era baru komunikasi. Bayangkan, dari sebuah percobaan sederhana di sebuah ruangan kecil, kini telepon sudah menjalar menjadi bisnis besar yang membawa perubahan nyata. Malam-malam setelah pendirian perusahaan itu, mungkin Bell duduk tenang di rumahnya, ditemani Mabel yang selalu mendukungnya. Ia bisa tersenyum lega karena tahu bahwa mimpinya tidak hanya berhenti di laboratorium. Kini, telepon sudah keluar ke dunia nyata, masuk ke rumah-rumah, kantor-kantor, dan perlahan-lahan mengubah cara manusia berhubungan satu sama lain. Bell Telephone Company adalah bukti nyata bahwa sebuah ide, jika didukung dengan kerja keras, keyakinan, dan kerjasama, bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dan dari sinilah,
cerita telepon sebagai bagian dari kehidupan manusia benar-benar dimulai. Walaupun dunia mengenalnya sebagai penemu telepon, Alexander Graham Bell sebenarnya bukan hanya seorang penemu yang sibuk dengan kabel dan mesin. Ia juga seorang manusia dengan kehidupan pribadi yang penuh cerita, cinta, dan dedikasi mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Setelah melewati masa-masa sibuk dengan penemuan telepon dan mendirikan Bell Telephone Company, Bell akhirnya menikahi perempuan yang sangat berarti dalam hidupnya, Mabel Hubbard, putri dari Gardner Hubbard, orang yang sejak awal mendukungnya. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 1877. Don Boggy Bell, Mabel bukan hanya istri, tapi juga teman, sekaligus penyemangat dalam hidupnya. Mabel sendiri adalah sosok yang istimewa. Ia kehilangan pendengarannya sejak kecil karena sakit, namun justru itu yang membuat hubungan mereka begitu kuat. Bell yang sejak lama memiliki perhatian pada dunia tunarungu, merasa semakin dekat dengan Mabel. Karena dari dialah Bell menemukan alasan untuk terus berjuang memahami bagaimana suara bisa bekerja. Kehidupan keluarga mereka berjalan penuh kehangatan. Bell dan Mabel dikaruniai beberapa anak. Dan meskipun hidup mereka kini bergelimang dengan keberhasilan dan harta, Bell tidak pernah melupakan akar dirinya sebagai seorang pendidik. Ia tetap meluangkan banyak waktu untuk meneliti, bereksperimen, bahkan mengajar. Yang menarik, meskipun telepon telah membuat namanya besar, Bell sendiri tidak mau berhenti di situ. Ia punya rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap banyak hal. Ia meneliti fonetik, penerbangan, optik, bahkan genetika tumbuhan dan hewan. Laboratoriumnya penuh dengan berbagai macam percobaan aneh yang kadang membuat orang lain mengernyitkan dahi. Tapi, Boggy Bell, semua itu adalah petualangan ilmu yang membuat hidupnya berwarna. Salah satu dedikasi terbesarnya adalah terhadap komunitas tunarungu. Sejak awal, ia punya impian untuk membantu orang-orang yang tidak bisa mendengar agar tetap bisa berkomunikasi. Ia membuka sekolah, mengajar dengan penuh kesabaran, bahkan berusaha menemukan cara agar dunia lebih ramah untuk mereka. Banyak murid Bell yang kemudian berhasil meraih kehidupan lebih baik berkat bimbingannya. Namun, perjalanan pribadinya tidak selalu mulus. Sebagai seorang yang terkenal, ia sering menghadapi tekanan, kritik, bahkan tuntutan hukum dari pesaing. Tetapi Mabel selalu ada di sampingnya, memberi ketenangan dan kekuatan. Kehidupan rumah tangganya menjadi tempat ia bisa kembali merasa damai setelah berjuang keras di luar sana. Bell juga suka menyendiri di tempat yang tenang. Ia sering menghabiskan waktu di rumah pedesaan mereka di Nova Scotia, Kanada. Di sana, ia bisa berjalan menyusuri danau, mengamati burung, atau duduk di bengkel kecilnya sambil membuat catatan tentang ID-ID baru. Ia bukan tipe penemu yang hanya mengejar uang, tapi lebih kepada mencari rasa puas karena berhasil memahami misteri-misteri kecil di dunia kehidupan pribadi. Bell memberi kita pelajaran bahwa di balik ketenaran besar, selalu ada sisi manusia yang sederhana. Ia mencintai keluarganya, ia peduli pada orang-orang yang kurang beruntung, dan ia terus belajar tanpa henti. Bayangkan malam-malamnya di rumah bersama Mabel. Lampu minyak redup menyala, anak-anak tertidur, dan Bell duduk dengan buku catatan di tangannya. Sesekali ia menatap Mabel dengan penuh rasa syukur, lalu kembali menuliskan ide-ide aneh yang muncul di kepalanya. Ia tahu mungkin tidak semua eksperimennya akan berhasil, tapi ia juga tahu bahwa rasa ingin tahunya adalah cahaya yang selalu menuntunnya pada akornia. Bell bukan hanya dikenang karena telepon. Ia dikenang karena hidupnya penuh dedikasi pada ilmu dan kemanusiaan. Ia adalah sosok yang percaya bahwa pengetahuan harus digunakan untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Dan itu membuat kisah hidupnya terasa begitu hangat, seperti obor kecil yang terus menyala, menerangi jalannya, dan memberi inspirasi bagi banyak orang hingga sekarang. Walaupun dunia mengenalnya sebagai penemu telepon, Alexander Graham Bell
sebenarnya bukan hanya seorang penemu yang sibuk dengan kabel dan mesin. Ia juga seorang manusia dengan kehidupan pribadi yang penuh cerita, cinta, dan dedikasi mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Setelah melewati masa-masa sibuk dengan penemuan telepon dan mendirikan Bell Telephone Company, Bell akhirnya menikahi perempuan yang sangat berarti dalam hidupnya, Mabel Hubbard, putri dari Gardner Hubbard, orang yang sejak awal mendukungnya. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 1877. Don, Boggy, Bell, Mabel bukan hanya istri, tapi juga teman sekaligus penyemangat dalam hidupnya. Mabel sendiri adalah sosok yang istimewa. Ia kehilangan pendengarannya sejak kecil karena sakit, namun justru itu yang membuat hubungan mereka begitu kuat. Bell yang sejak lama memiliki perhatian pada dunia tunarungu, merasa semakin dekat dengan Mabel. Karena dari dialah Bell menemukan alasan untuk terus berjuang memahami bagaimana suara bisa bekerja. Kehidupan keluarga mereka berjalan penuh kehangatan. Bell dan Mabel dikaruniai beberapa anak, dan meskipun hidup mereka kini bergelimang dengan keberhasilan dan harta, Bell tidak pernah melupakan akar dirinya sebagai seorang pendidik. Ia tetap meluangkan banyak waktu untuk meneliti, bereksperimen, bahkan mengajar. Yang menarik, meskipun telepon telah membuat namanya besar, Bell sendiri tidak mau berhenti di situ. Ia punya rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap banyak hal. Ia meneliti fonetik, penerbangan, optik, bahkan genetika tumbuhan dan hewan. Laboratoriumnya penuh dengan berbagai macam percobaan aneh yang kadang membuat orang lain mengernyitkan dahi. Tapi bagi Bell, semua itu adalah petualangan ilmu yang membuat hidupnya berwarna. Salah satu dedikasi terbesarnya adalah terhadap komunitas tunarungu. Sejak awal, ia punya impian untuk membantu orang-orang yang tidak bisa mendengar agar tetap bisa berkomunikasi. Ia membuka sekolah, mengajar dengan penuh kesabaran, bahkan berusaha menemukan cara agar dunia lebih ramah untuk mereka. Banyak murid Bell yang kemudian berhasil meraih kehidupan lebih baik berkat bimbingannya. Namun, perjalanan pribadinya tidak selalu mulus. Sebagai seorang yang terkenal, ia sering menghadapi tekanan, kritik, bahkan tuntutan hukum dari pesaing. Tetapi Mabel selalu ada di sampingnya, memberi ketenangan dan kekuatan. Kehidupan rumah tangganya menjadi tempat ia bisa kembali merasa damai setelah berjuang keras di luar sana. Bell juga suka menyendiri di tempat yang tenang. Ia sering menghabiskan waktu di rumah pedesaan mereka di Nova Scotia, Kanada. Di sana, ia bisa berjalan menyusuri danau, mengamati burung, atau duduk di bengkel kecilnya sambil membuat catatan tentang ide-ide baru. Ia bukan tipe penemu yang hanya mengejar uang, tapi lebih kepada mencari rasa puas karena berhasil memahami misteri-misteri kecil di dunia. Kehidupan pribadi, Bell memberi kita pelajaran bahwa di balik ketenaran besar, selalu ada sisi manusia yang sederhana. Ia mencintai keluarganya. Ia peduli pada orang-orang yang kurang beruntung, dan ia terus belajar tanpa henti. Bayangkan malam-malamnya di rumah bersama Mabel. Lampu minyak redup menyala, anak-anak tertidur, dan Bell duduk dengan buku catatan di tangannya. Sesekali ia menatap Mabel dengan penuh rasa syukur, lalu kembali menuliskan ide-ide aneh yang muncul di kepalanya. Ia tahu, mungkin tidak semua eksperimennya akan berhasil. Tapi ia juga tahu bahwa rasa ingin tahunya adalah cahaya yang selalu menuntunnya pada akhirnya. Bell bukan hanya dikenang karena telepon. Ia dikenang karena hidupnya penuh dedikasi pada ilmu dan kemanusiaan. Ia adalah sosok yang percaya bahwa pengetahuan harus digunakan untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Dan itu membuat kisah hidupnya terasa begitu hangat, seperti obor kecil yang terus menyala, menerangi jalannya, dan memberi inspirasi bagi banyak orang hingga sekarang.